Teman-teman yang diberkati Tuhan, pagi hari ini saya, Romo Albertus Joni, SC, bersama saudara kita, Albert Gregory Tan, akan memulai percakapan kurang lebih dalam 60 menit ke depan. Mudah-mudahan tidak sampai 60 menit kepanjangan. Kita akan bincang-bincang santai tentang yang muda ikut peduli, tentang aktivisme bagi orang muda di dalam gereja Katolik. Maka saya sedang menunggu sekarang Om Albert Gregory Tan untuk bergabung. Albert, silakan bergabung di sini. Ya, teman-teman, sembari kita menunggu Albert untuk bergabung, untuk join, saya ingin juga menyapa teman-teman yang sudah hadir. Ada Albert, kemudian ada teman-teman dari Katolik Garis Lucu. Sembari Romo mengecek apakah Albert sudah bergabung. Yes, ada Gracie. Hai Gracie, sekarang Romo sedang akan live dengan Albert. Albert, join aja. Request Albert, saya nggak bisa lihat Albert di sini. Sabar ya, teman-teman. Kita menunggu Albert untuk request di sini. Saya ngajak dia join, tapi saya nggak bisa lihat akunnya. Terima kasih untuk Financia Regi yang mulai malam ini ikut pendalaman Laudato Si di asrama. Terima kasih untuk teman-teman dari Daily Fresh Juice yang sudah ikut bergabung. Kemudian ada teman-teman, dari mana-mana ini, ada Michaelin dan teman-teman dari, ada Leo di Vancouver, Canada. Pagi-pagi sudah bangun. Michaelin, jam berapa sekarang? Oke, mungkin sekarang masih jam 5 pagi di sana. Luar biasa, mereka juga ikut bergabung bersama kita. Teman-teman bersabar, nanti sepertinya ada kendala teknis dengan Albert yang tidak bisa join. Saya akan off dulu. Albert ini baru pertama kali Instagram Live. Oke, kita lihat ya. Jala kasih. Oke. Nah, dia sudah terkoneksi dengan kita. Halo Albert. Halo Romo. Kedengeran ya? Saya pikir kamu tadi nggak masuk, nggak jadi masuk. Karena saya nggak bisa lihat namamu. Maaf ya Romo, karena baru pertama kali nih. Pakai akun Jala Kasih ya? Iya. Albert, mungkin kita kenalan dulu ya. Karena katanya tidak kenal maka tidak saing. Sebelum kita ngobrol lebih jauh tentang aktivisme orang Katolik, mungkin bisa kenalan dulu. Silakan Albert. Halo teman-teman. Orang muda yang terkasih, salam kenal, salam jumpa dengan saya. Saya Albertus Gregory Tan, saya OMK Keuskupan Agung Jakarta. Saya berasal dari Paroki Katedral. Sejak lahir dan besar saya ada di Paroki Katedral, dan saat ini saya bekerja sebagai seorang banker. Selain sibuk bekerja, saya juga aktif melayani bersama teman-teman orang muda di jalakasih.com. Jadi mungkin itu perkenalan singkat dari saya. Nanti kita akan berbincang-bincang sejenak untuk mengetahui bagaimana menjadi orang muda yang peduli, menjadi orang muda yang punya belas kasih. Nah, sebelum kita ke sana, sebelum kita ke soal bagaimana orang muda itu harus peduli, berprestasi, dan lain-lain, mungkin pertanyaan filosofisnya itu bisa dimulai dari ini, Bert. Mengapa kita harus
Mengapa kita harus peduli? Mengapa kita harus belajar untuk memberi diri? Nah, mungkin itu pertanyaan filosofisnya. Eh, Mungkin Albert bisa cerita sedikit tentang apa itu jala kasih, sehingga teman-teman bisa punya background cukup eh, lengkap tentang percakapan kita hari ini. Silakan Albert. Ya, jadi kalau saya mungkin hanya ceritakan secara singkat saja pengalaman saya bersama Jala Kasih. Jala Kasih itu sendiri sebenarnya lahir dari jawaban atas panggilan Tuhan dalam diri saya sebagai orang muda, bahwa saya pada saat usia 20 tahun waktu itu saya berani menjawab ya kepada panggilan Tuhan. Ya, Tuhan sendiri yang memanggil saya dengan nama saya sendiri, Albert, bahwa kamu harus melakukan sesuatu yang berguna untuk saudara-saudara yang memang menderita saat itu. Dan saya di usia yang sedemikian muda, saya pasti berpikir bahwa saya tidak mampu dengan segala kapasitas saya, dengan kemampuan saya waktu itu. Saya berpikir bahwa saya pasti tidak akan mampu untuk bisa melakukan sesuatu karena saya merasa saya nggak punya apa-apa waktu itu. Oh, Hanya dipanggil untuk apa? eh Untuk berkeluarga atau untuk hidup membiara atau apa? Coba kau ceritakan dulu. Apa maksudnya ya panggilan itu? ya saat itu saya dipanggil untuk mau melayani orang lain, Romo. Hmm. Jadi saya harus bisa menolong orang yang kesulitan, harus bisa menolong orang yang menderita saat itu. Hanya saya sebagai orang muda saya berpikir bagaimana caranya Tuhan saya bisa bantu mereka, sedangkan saya sendiri saya merasa tidak mampu dan saya nggak Hmm. punya apapun yang yang bisa saya berikan kepada mereka Mhm. gitu. Eh, Ini jadi konteksnya dalam saya dalam konteks pembangunan gereja ya, waktu itu ya ya, kalau saya tidak salah. Mhm. saat itu saya sedang sedang berkunjung ke suatu daerah di pantai barat Sumatera waktu itu, dan saya memang melihat dan merayakan Ekaristi Mhm. di tempat itu. Hanya ya saya dalam momen itu ya saya sungguh-sungguh merasa bahwa suara Tuhan itu demikian jelas gitu, bahwa saya memang saya harus melakukan sesuatu, saya harus to do something untuk orang-orang yang memang membutuhkan tempat ibadah yang layak saat itu. Sedangkan saya melihat ke dalam diri saya bahwa saya sejak sejak saya kecil sampai hari ini saya sangat diberi banyak kemudahan untuk merayakan Ekaristi karena saya lahir dan besar di paroki katedral. Dan eh, saat itu ya saya hanya nekat menjawab saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk bisa membantu. Hanya Tuhan saya tidak pernah tahu caranya akan seperti apa. Nah, awal mula lahirnya Jala Kasih berawal dari pengalaman spiritual itu. Hmm. Dan saya dengan mantap saya menjawab saat itu, ya Tuhan, saya siap untuk melakukan segala sesuatu yang memang Engkau kehendaki dalam hidup saya saat itu. Sedangkan sebelumnya saya bukan tergolong orang muda eh, yang memang aktif di gereja, yang memang punya waktu banyak untuk melayani. Jadi ya memang orang muda yang memang ya sudah hanya menikmati hidup, menjalani hidup yang sudah diberikan, Hmm. tapi tanpa tanpa berpikir bahwa saya harus memberi diri kepada orang lain gitu. Hmm. Nah, mungkin dari situ yang eh, jawaban itu juga yang akhirnya merubah banyak hidup saya ke depan. Segala keputusan yang saya ambil ke depan itu lagi bukan bukan keputusan yang hanya memikirkan diri saya, tapi lebih banyak apakah keputusan ini akan berdampak baik untuk banyak orang. Jadi apa yang saya putuskan saat itu sungguh-sungguh mengubah banyak hal, dan ternyata memang sampai hari ini saya merasa bahwa saya bahagia dengan apa yang saya pilih, dengan jawaban saya kepada panggilan Tuhan saat itu, bahwa saya merasa bahwa saya sangat bahagia saat ini. Oke. Jala Kasih lahir ya dari panggilan itu, bahwa eh, saya juga mengajak dan memanggil banyak orang muda yang lain untuk bergabung di Jala Kasih sebagai tempat, sebagai sarana untuk mereka mengembangkan diri, dan terutama adalah untuk memberi diri mereka di tengah segala kesibukan dan aktivitas mereka sebagai orang muda, bahwa mereka tetap bekerja, mereka tetap punya keluarga masing-masing yang harus mereka perhatikan, Hmm. mereka punya pekerjaan, punya tanggung jawab, punya tugas, tapi mereka tetap berusaha untuk
memberi diri, Romo. Ya. Jadi Bert, kalau kalau kita itu belum tahu jala kasih, mungkin mendengar sharingmu ini akan bingung. Mungkin Albert bisa mulai lagi dengan deskripsi apa itu jala kasih. Jala kasih pada intinya adalah sebuah gerakan solidaritas yang saat ini sudah berbentuk sebuah platform Aha. digital yang memang menjadi sarana bagi banyak orang untuk berbagi. Berbagi bukan dengan jumlah yang sangat besar, dengan uang Rp1.000 pun bisa berbagi untuk banyak orang yang membutuhkan. Nah, dalam hal ini Jala Kasih dikelola oleh orang-orang muda, orang-orang muda Katolik yang punya hati dan punya jiwa untuk memberi diri, dan semuanya dilakukan secara digital. Jadi memang sangat mengadaptasi kemajuan teknologi sebagai orang muda yang mengikuti segala perkembangan dunia teknologi. Jadi kita berusaha mengadaptasi itu untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat. Jadi Jala Kasih adalah sebuah platform yang bisa Bapak Ibu saudara-saudari gunakan untuk berbagi kepada mereka. Albert, kamu itu kelihatan tegang sekali, Albert. Masa sih Romo? Kayaknya saya santai loh. Karena ini pengalaman perdana ya, live di Iya ya. Instagram. Biasanya kalau Ya, for summing tampil up, langsung saya enggak grogi sih. apa itu jala kasih, mungkin teman-teman yang belum mengenal apa itu jala kasih, saya akan bantu untuk sum up apa yang tadi diceritakan oleh Albert. Jadi Albert ini salah satu founder dari sebuah yayasan namanya Vinia Day. Dia merasa dipanggil Tuhan untuk bergerak bersama orang-orang muda, mendirikan gereja di seluruh penjuru Nusantara, terutama di tempat-tempat yang terpencil, yang sulit dijangkau, di tempat-tempat yang susah lah. Dan Albert ini mulai sendirian waktu itu. Albert mulai sendirian sebelum dia akhirnya mengajak teman-teman muda yang lain untuk terlibat dan memulai crowdfunding melalui social media, melalui Facebook, WhatsApp, lalu apa lagi? Dan sekarang platform ini dipercaya oleh banyak orang. Saat ini sudah membangun berapa gereja, Bert? 128 Romo. Berapa? 128. 128 gereja Ya. di seluruh Nusantara. Di berapa keuskupan, Bert? Kalau saya nggak salah ingat mungkin sekitar 25 ya Romo. 25 keuskupan. Ya. 25 keuskupan di seluruh Nusantara. Jadi teman-teman bayangkan, jadi orang muda yang sekarang ikut live streaming sama saya, itu punya kawanan orang muda lagi, yang beberapa juga hadir di platform ini. Dan ini luar biasa, 128 gereja, dan kita sekarang sudah ekspansi juga. Yayasan Vinia Day lewat program Jala Kasih ini ekspansi untuk merambah bidang pendidikan, membantu teman-teman muda yang lain yang hampir putus sekolah untuk melanjutkan pendidikan mereka. Caranya Betul. lewat crowdfunding juga, lewat social Ya. media. Jadi itu kurang lebih sekilas tentang Jala Kasih. Nah, memang kalau kita lihat itu sebetulnya ada banyak pertanyaan filosofis ya. Mengapa kita harus memberi? Mengapa kita harus peduli? Mungkin sebagai pengantar, Romo ingin memberikan insight filosofis karena saya sedang studi filosofi di Amerika saat ini. Ini pagi hari loh di Amerika. Di sana malam ya. Sekarang malam Romo. Iya, malam Minggu. Di sini masih pagi, masih terang benderang tuh. Kalau bisa Iya. dilihat di belakang saya. Nah, jadi saya belajar filsafat dan salah satu tokoh yang cukup menggelitik bagi saya tentang altruism, tentang mengapa kita harus peduli terhadap sesama adalah Emmanuel Levinas. Jadi Emmanuel Levinas ini punya pemikiran yang sangat menarik. Dia bilang kita itu punya tanggung jawab untuk peduli terhadap sesama kita. Kita punya tanggung jawab dan kita diikat oleh tanggung jawab itu. Ketika kita melihat wajah yang lain, ketika kita melihat wajah lian, the others, bahasa Indonesianya itu lian, ketika kita melihat wajah the others, wajah lian itu akan memerangkap hati dan batin kita, akan membuat kita tersandera, sehingga mau tidak mau, kita akan membantu, kita terdorong dan tergerak untuk peduli. Nah, contoh paling sederhana adalah
kalau engkau melihat tiba-tiba di tengah jalan itu ada motor jatuh, itu di dalam batin kita itu ada dorongan untuk ingin menolong, ingin membantu, untuk peduli. Bahkan tanpa klaim religius sekalipun, di situ ada suara hati yang mendorong kita untuk membantu dan menolong. Nah, ini yang dikatakan oleh Emmanuel Levinas, seorang filsuf dari Prancis. Levinas berkata bahwa tanggung jawab adalah bagian eksistensial dari diriku. Bagian yang tidak terpisahkan dari diriku. Saat ada sesama yang menderita, di situ aku dipanggil untuk ikut bertanggung jawab, membantu. Maka kalau misalnya Descartes, bapak filsuf modern itu mengatakan cogito ergo sum, aku berpikir maka aku ada. Kalau Levinas ini berpikir saya bertanggung jawab maka saya ada. Nah, ini pendasaran filosofis. Jadi Romo sambil memberi sedikit insight filosofis. Jadi ketergerakan hati itu ada. Nah, mungkin Albert bisa sharing. Albert, pengalamanmu saat engkau mengalami ethical moment itu, saat engkau mengalami bahwa hatimu disandera oleh kesusahan orang lain itu, saat hatimu itu diikat, binded by the responsibility to help others. Mungkin kamu bisa cerita momen apa yang paling menyentuhmu untuk memulai gerakan Jala Kasih ini. Silakan, Albert. Kalau momen yang paling menyentuh tentu pengalaman di awal ya Romo, saat memang melihat kondisi fisik gereja itu yang memang seperti kandang hewan saat Di itu. mana? Mungkin Lalu bisa cerita. ya saya sekaligus menyapa teman-teman orang muda dari Keuskupan Sibolga. Jadi dari Paroki Santo Hilarius dari Paroki Santo Hilarius Tarutung Bolak. Saya masih hafal namanya. Jadi memang pengalaman itu yang sangat menyentuh saya di tempat itu. Jadi memang tempat itu pasti tidak akan teman-teman lihat di dalam peta Indonesia mungkin karena sangat terpencil. Nah, jadi pengalaman itu sebenarnya bukan hanya sekedar melihat kondisi fisik ya, tetapi seperti Tuhan membuat saya flashback ke kehidupan saya yang dulu, kehidupan masa kecil saya di mana saya tidak pernah merasakan masa kecil yang sangat indah lah, bisa dibilang bahwa sebagai anak Katolik bisa bermain dengan teman-teman Katolik, ikut sekolah minggu misalnya, atau ikut bina iman atau apapun itu, saya tidak pernah merasakan seperti itu. Dan di dalam gereja yang seperti kandang itu, sekelompok anak kecil itu bermain dan mereka berkumpul dan berdoa dan bernyanyi dengan riang gembira. Dan hal itu juga yang membuat saya merasa, wah, mengapa saya yang sudah 20 tahun waktu itu, kok saya merasa 19 tahun yang saya lewati ini kok sepertinya kosong gitu. Saya merasa kosong, bahwa saya nggak bisa melakukan apapun yang berguna. Sedangkan mereka sejak kecil mereka bisa merasakan sukacita, meskipun secara ekonomi mereka sangat kekurangan dan kesulitan. Cuma semua itu tidak jadi hambatan untuk mereka bisa merasakan sukacita gitu. Nah, itu juga yang akhirnya membuat saya sadar, wah, saya nggak bisa menghabiskan sisa waktu saya, sisa usia saya yang sedemikian pendek, karena kita nggak pernah tahu kapan Tuhan akan panggil, hanya untuk memuaskan keegoan saya gitu. Jadi hanya untuk memuaskan hidup saya sendiri. Itu sih pengalaman yang sangat sederhana dan sangat menyentuh, bahwa saya disentil dan disentuh oleh sekelompok anak kecil saat itu, dan itu yang mengubah hidup saya sampai hari ini. Jadi bagaimana mampu untuk bersyukur dan mampu untuk melihat segala kebaikan Tuhan dalam kondisi yang paling sulit sekalipun dalam hidup saya berusaha untuk tetap melihat bahwa Tuhan itu baik, Romo. Dan Gitu. kamu tadi katakan gerejanya seperti kandang. Itu Seperti literally kandang atau hewan, ya. bagaimana? Gereja kok kayak kandang? Mungkin Persis. teman-teman yang di kota yang sedang ikut Instagram Live ini mungkin belum punya bayangan itu. Gereja kok seperti kandang, ini orang keterlaluan sekali. Iya.
Ya memang memang secara fisik memang sungguh-sungguh seperti kandang hewan, dan saya yakin pasti kalau Deskripsi kita punya dong, apa hewan, papannya ya kah, atau atapnya seperti ya apakah? jadi tidak berlantai, jadi memang lantai tanah merah, Aha. lalu dindingnya memang papan dan memang bolong-bolong, dan atapnya memang sudah bocor gitu Romo. Dan jangan Oh, jangan kira bahwa ada bangku yang bagus di dalam, tapi memang lebih mereka duduk di atas apa ya, semacam kayu-kayu yang disusun dan dipaku asal-asalan gitu. Jadi memang bukan seperti bangku. Jadi ya karena memang nggak punya apapun, ya apapun yang ada di situ mereka pakai gitu dan untuk itu cukup umum ya di untuk merayakan pedalaman ya? misa. Cukup Sangat umum ya? umum, dan sampai hari ini pun masih sangat banyak Romo Jadi teman-teman begitu. yang tinggal di kota, jangan pikir bahwa gereja itu selalu bagus, pakai AC. Apalagi yang dari KAJ itu, dari Keuskupan Agung Jakarta seperti Albert ini. Wah, saya kalau masuk gereja di KAJ itu merinding. eh itu kadang-kadang WC-nya paroki di KAJ itu lebih cakep daripada kapel atau gereja di pedalaman itu ya, ya Bert ya. Betul, Saya lihat itu pernah satu kali saya main ke, tidak usah saya sebut parokinya, itu WC-nya itu keramik semua ya, dindingnya keramik, lalu ada petugas yang jaga seperti di mall itulah bentuknya. Dan saya pikir, wah gila, luar biasa. WC di paroki di KAJ itu lebih mulia daripada gereja di pedalaman. Betul kan Bert ya? Saya nggak betul, sembarangan betul. ngomong kan? Karena Ya betul. karena Romo John juga pernah 3 tahun bertugas di pedalaman Sumatera bagian selatan, tepatnya di Kuskupan Tanjung Karang. Jadi saya bertugas di pedalaman di perbatasan antara Palembang dan mana sih, Lampung dan Palembang ya, di Lampung bagian Betul. utara. Dan saya Pulang punya Bawang ya. punya 24 stasi. Albert pernah main ke sana ya, Bert ya? Oh ya pasti dong. Karena kita kan karena kita kan memang di sana Romo kenalnya ya. Dan kamu juga ikut Gitu. masuk sampai lumpur-lumpur itu ya. Sampai ke Ya, pedalaman-pedalaman juga, goyang-goyang, tidak ada jalan. Jadi teman-teman yang tinggal di kota, jangan pikir bahwa semua gereja Katolik itu indah dan menawan. Enggak, gereja bangunan fisiknya ya, bangunan fisiknya itu kadang seperti yang diceritakan Albert. Bukan kadang lah, sering. Sering-sering di pedalaman itu kita berjumpa dengan gereja yang tidak ada dinding, atau yang dindingnya sudah dimakan rayap separuh karena gerejanya dari kayu. Ada juga yang lantainya di semen, tidak pakai keramik, tapi di semen. Tapi itu seperti gereja ketika Bait Allah ketika Yesus baru bangkit itu. Jadi pecah dua sampai ke altar itu. Jadi, waduh, kalau kita masuk dan melihat teman-teman di pedalaman Nusantara, itu akan luar biasa itu. Mungkin ada teman-teman volunteer dari Jala Kasih yang next time bisa sharing perjalanan misi mereka. ya. Albert, perjalananmu ke pedalaman yang paling sulit, yang paling menantang itu saat kapan? Yang paling menantang saya alami waktu ya ada beberapa tempat yang paling sulit, tapi mungkin yang Satu aja yang singkat. paling sulit itu ya ada di Indonesia Timur, di Papua, lalu di Sulawesi Selatan itu di daerah Toraja, lalu satu lagi mungkin di daerah Humbang Hasundutan itu di Sumatera Utara. Itu Hmm. yang itu yang saya rasa paling sulit karena saya memang harus jalan kaki berjam-jam untuk sampai ke stasi itu karena memang tidak bisa dilewati dengan kendaraan, Romo. Hmm. Jadi Jala Dan Kasih ini memang luar biasa. Sebelum dia membangun gereja, itu harus ada proposal yang jelas. Kemudian nanti tim volunteer dari kita semua yang terlibat di dalamnya, Albert, orang-orang muda yang ada di dalamnya, itu akan mengunjungi paroki tersebut dan melihat langsung situasinya. Jadi istilahnya disurvey dulu. Lalu kita akan bantu sesuai memang kebutuhan real mereka. Nah, itu sebabnya ada perjalanan misi kalau di antara kita anggota tim itu mengatakan itu perjalanan untuk survei. Bert, mungkin bisa cerita mulai dari bandara sampai masuk ke dalam, sampai tadi jalan-jalan. Silakan, Bert. biasanya
kami itu orang-orang muda itu karena kami sibuk bekerja, Romo. Jadi kami selalu berangkat biasanya itu Jumat malam sampai hari Minggu, atau kalaupun masih punya jatah cuti, kami biasanya pakai cuti untuk bisa jalan lebih panjang. Luar Itu sih biasa. tergantung dari apa namanya jauhnya lokasi gereja yang pengen kita survei gitu ya. Jadi memang Kalau yang tadi semakin paling jauh susah dan itu semakin gimana? terpencil, Kalau itu yang saya paling susah harus tadi. saya butuh waktu sekitar 5 sampai 6 hari, Romo. Jadi yang paling aman memang harus selama itu, karena kita nggak pernah tahu kapan bisa sampai di tempat itu dan kapan bisa pulang, Romo. Karena begitu sulit medannya sih. Nah, itu ya kita nggak pernah sih mendapatkan proyek gereja yang memang sangat dekat dengan bandara atau sangat dekat dengan kota dengan segala fasilitas. Jadi memang selama ini teman-teman selalu berjuang untuk bisa sampai ke lokasi dengan susah payah gitu. Bahkan ada Hmm. beberapa teman yang memang eh, bisa dibilang bertarung nyawa lah ya, karena memang harus masuk ke daerah-daerah yang memang selama ini sangat dianggap eh, primitif mungkin, Romo ya, dan memang mungkin hampir tidak pernah ada orang luar yang berani masuk ke daerah Hmm. itu, cuma kami harus masuk gitu. Hmm. Jadi misalnya seperti itu. Jadi ya kami sih hanya berangkat dari keyakinan sih bahwa apa apapun yang kami lakukan karena memang niatnya baik, pasti semua akan dipermudah oleh Tuhan sih begitu. Jadi pengalamannya ya sangat unik dan sangat berkesan, bahwa ya memang harus berlelah-lelah di jalan. Jadi kalau kami berangkat itu, banyak orang berpikir bahwa kami itu untuk jalan-jalan gitu ya, melihat melihat objek wisata gitu. Jadi karena memang banyak daerah yang karena daerah yang kami survei itu kan memang daerah yang kebanyakan punya potensi pariwisata gitu ya. Tetapi kami hampir hampir nggak punya waktu untuk bisa datang ke sana. Jadi waktu kami habis untuk survei biasanya. Oh Dan wow. dan apa ya, kami tinggal bersama umat biasanya, atau tinggal di pastoran pastoran di pedalaman yang sangat sederhana gitu ya, yang memang saya nggak pernah berpikir bahwa akan hidup bersama para pastor. Yang saya kadang sedihnya adalah bagaimana mereka em, bisa mewartakan Injil itu dengan demikian maksimal begitu ya, sedangkan sedangkan apa yang saya lihat itu kadang mereka makan pun makan pun sulit gitu kadang. Jadi kadang saya berpikir eh, apapun yang bisa saya lakukan sebagai orang muda yang ada di KAJ, yang tinggal dan besar di di kota ini, ya sebisa mungkin saya bisa support pelayanan mereka gitu. Hmm. Dan kami juga tinggal tinggal bersama umat, kadang kami tidur dan makan bersama umat. Jadi apa yang mereka makan, itulah yang kami makan gitu. Jadi banyak banyak sekali disajikan makanan yang kami nggak pernah tahu makanan apa gitu ya. Tapi Hmm. kami harus makan karena mereka umat yang sangat miskin, mereka tidak punya apapun yang mereka bisa berikan kepada kita. Cuman apa yang mereka berikan saat itu adalah yang paling baik untuk mereka. Jadi Hmm. Hmm. itu juga yang sangat berkesan ya, Hmm. bahwa saya dan teman-teman sebagai orang muda itu dituntut untuk bisa keluar dari zona nyaman, Hmm. Hmm. dan harus dan harus hidup seperti mereka hidup lah begitu. Jadi itu adalah pengalaman yang sangat sangat berkesan sih, dan banyak dari kami itu sekarang sangat merindukan momen-momen itu ya, karena sekarang kami udah jarang pergi, dan karena relawan Vinia Day, relawan Jejala Kasih itu udah cukup banyak tersebar di daerah Romo, Ya, jadi kami banyak dibantu oleh mereka yang ada ya, yang secara jarak mereka lebih dekat ya. gitu. Jadi But namun pengalaman-pengalaman itu. waktu itu ada yang pergi ke mana? Ke Nias itu ya. Siapa itu yang pergi ke Nias itu ya, lalu hampir tidak bisa pulang karena ombak tinggi. Juga di kapal itu juga oleng itu kanan kiri karena ombaknya begitu dahsyat itu. Itu siapa itu berarti di antara Oh itu. relawan kita yang hampir meninggal itu? Nah, itu namanya Primona. Hmm. Mona adalah anggota dari tim gereja, dari tim pembangunan. Saat itu dia harus survei 2 stasi, Mhm.
Yang satu ada di Pulau Nias dan satu lagi itu ada di Pulau Telo namanya. Hmm. Nah, Mona waktu itu adalah orang muda yang baru bergabung ya belum lama. Jadi itu adalah pengalaman yang kedua karena yang pertama dia hanya survei ke daerah Jambi. Jadi bukan sesuatu yang menantang gitu ya. Hmm. Oh, Dan Jambi yang Mona sendiri menantang juga ya? Hmm. masa sih Romo? Mungkin belum dapat ya Romo ya. Terus Mona gimana Mona? Ya sebenarnya Mona sendiri juga berasal dari Keuskupan Sibolga. Hanya dia sendiri belum pernah sampai ke Pulau Telo saat itu. Dan saya sebenarnya sangat tertantang untuk bisa sampai ke Pulau Telo waktu itu. Hanya saat itu saya berikan kesempatan ke Mona sebagai orang yang baru bergabung supaya dia bisa punya banyak pengalaman lah. Dan ya sangat menarik waktu itu bahwa harus mengubah jadwal pesawat, lalu harus harus mengejar-ngejar kapal, harus mengejar pesawat dan jadwal yang sering berubah. Nah, mungkin ya waktunya sangat mepet dan apa yang terjadi di sana itu kita nggak bisa prediksi Hmm, gitu. hmm, hmm, Karena ya melihat kondisi alam dan memang eh, jadwal pesawat hanya seminggu seminggu dua kali mungkin jadi hmm. ya mau nggak mau ya harus pulang hari itu kalau nggak pulang hari itu ya harus diperpanjang lagi gitu Mona, jadi saya Mona. eh, luar biasa sih Romo jadi banyak banyak pengalaman bagi orang-orang muda yang ada di Jalakasi mereka bisa punya banyak pengalaman Ya. bagaimana berjuang ya Romo dalam situasi sulit itu. Yang hebat itu dia itu lebih sering kejar pesawat dan kejar kapal untuk menuju kapel atau stasi yang mau disurvei daripada Betul, betul. mengejar pasangan hidup. Jadi itu ya. Dan Mona yang mau follow Instagram dia itu Primona PRIMONA underscore Valentina. Nah, siapa tahu ini saya promosi supaya Mona itu tidak hanya kejar pesawat dan kejar kapal, tapi juga kejar pasangan hidup ya Mona ya. Nah Luar Albert, biasa ya Romo ya. nah Albert, mungkin kalau kita lihat landasan biblis, ini kan sambil ngobrol-ngobrol kita juga sambil belajar bersama ya. Jadi kalau Tuhan Yesus memberi perintah agung itu ya, dalam Lukas bab 10 ayat 27, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan kasihilah sesamamu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap tenagamu. Itu Lukas bab 10 ayat 27. Itu salah satu ayat emas untuk kita semua. Nah, kalau sabda Tuhan itu sudah mengatakan kasihilah Tuhan Allah dan kasihilah sesamamu manusia sebagai perintah yang kurang lebih equal, maka sebetulnya tidak ada alasan bagi kita untuk tidak tidak beraksi ya, tidak menjadi peduli. Tidak ada alasan untuk hanya rebahan saja. Saya pikir orang-orang muda Katolik itu punya kekuatan yang luar biasa untuk mulai sesuatu, karya kasih yang nyata kepada sesama manusia. Karena kalau teman-teman ingat di surat Rasul Yakobus bab 2 ayat 14 sampai 26, itu Rasul Yakobus dengan tegas mengatakan iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Jadi jangan bangga kalau rajin misa, jangan bangga kalau rajin adorasi, jangan bangga kalau hanya ikut pelayanan-pelayanan liturgi, tapi do zero untuk mereka yang menderita. Jangan bangga bahwa saya bisa rosario satu hari itu empat empat peristiwa itu ya, peristiwa mulia, sedih, dan terang gembira itu semua selesai dalam satu hari, tapi tidak melakukan apapun untuk saudari-saudaraku yang menderita. Nah, itu kata Rasul Yakobus, pada hakikatnya imanmu adalah mati. Maka ya percuma. Maka bagi orang Katolik, bagi teman-teman muda Katolik, perwujudan iman itu juga penting. Iman saja tidak cukup, liturgi saja tidak cukup. Kita juga harus mewujudkannya di dalam tindakan kasih. Nah, itu sebabnya kita
memakai platform Jala Kasih ini untuk mengumpulkan orang muda dari banyak penjuru Nusantara untuk terlibat di dalamnya, dan bukan hanya terlibat memberi duit, memberi uang, tetapi lebih dari itu menjadi pendoa bagi kita. Kemudian juga bisa do something untuk saudari-saudara kita, untuk menyapa banyak umat di pedalaman, untuk terlibat juga sebagai volunteer, untuk terlibat di paroki dengan komunitasnya masing-masing, untuk do something. Jadi Jala Kasih ini menjadi platform yang inspiratif, bukan hanya crowdfunding. Begitu ya, Bert ya. Kenapa Romo Ya, tahu? betul. Kenapa Romo tahu tentang Jala Kasih? Mungkin bisa cerita, Bert. Masa Romo cerita tentang diri saya Eh, sendiri? oh gitu ya. Ya, jadi ya harus jujur ya Romo bahwa kehadiran Jalakas sendiri ya memang tidak lepas dari eh, peran serta Romo Joni waktu itu saat kita bermisi ke Tulang Bawang waktu itu ya Romo, bahwa kita banyak eh, bertukar pikiran waktu itu, bahwa kita harus bisa sebagai orang muda waktu itu, bahwa kita harus bisa melakukan sesuatu lewat apa yang sudah dimulai, dan kita harus bisa mengembangkan apa yang sudah Tuhan kasih itu menjadi lebih besar dan lebih berbuah waktu itu. Jadi memang saat itu saya ingat sekali waktu kita rekoleksi pertama waktu itu adalah tahun 2016 2016. dan 2016 akhir waktu itu, dan pada awal tahun 2017 itu saya dan teman-teman perintis Jala Kasih waktu itu ada Albert Mhm. eh, dan yang lain komit bahwa kita harus masuk untuk membentuk suatu badan hukum yang berbentuk yayasan di tahun itu untuk eh, tujuannya sebenarnya sederhana, bahwa apa yang sudah dilakukan itu dibuat semakin baik dan harapannya akan bisa semakin menjangkau banyak orang yang bisa kita bantu. Jadi eh, saya harus mengakui bahwa Romo Joni sangat banyak berperan dalam lahirnya Jala Kasih, Yeay! dan Enggak saya lah. sangat Saya berterima kasih sebetulnya Romo. Tapi Romo saya itu cuma mohon tetap pendamping, didampingi ya. bukan Nah itu. siapa-siapa. Saya itu cuma pendamping Jadi di Jala Kasih dan di Yayasan Vinia Dei. Saya juga terima kasih sama Albert karena dan teman-teman yang lain, Albert, Santi, Sinta, Mona, Egon, kemudian ada Ari dan teman-teman yang lain karena boleh percaya eh, untuk menjadi sahabat seperjalanan di Jala Kasih. Maka dari itu juga salah satu tujuan Romo John malam ini untuk mempromosikan Jala Kasih dan untuk melibatkan lebih banyak orang muda lewat platform digital, lewat Instagram, lewat Facebook, lewat web kita jalakasih.com gitu ya. Nah, Albert, kalau Romo boleh tanya, mungkin kamu bisa sharing, menurutmu kembali ke pertanyaan filosofis dan teologis mungkin ya, atau pertanyaan yang cukup spiritual. Mungkin mungkin apa pendapatmu tentang orang yang mengatakan bahwa oh kalau gitu buat baik saja cukup dong. Oh kalau gitu berbuat baik tanpa harus beriman pada Kristus itu juga juga cukup dong. Kalau kamu menanggapinya gimana, tuh? eh, sebenarnya banyak orang di zaman ini sangat banyak yang berpikir seperti itu Romo ya, bahwa sekarang pun juga banyak yang bilang bahwa eh, orang yang orang baik itu jauh lebih utama daripada orang beriman gitu ya. Tetapi Mm, saya sebagai orang muda yang memang sudah melewati masa-masa krisis iman, memang mm, pasti setiap orang punya punya fasenya masing-masing ya. mm, Saya melihat bahwa saya punya iman meski kecil, tetapi saya juga harus berbuat baik. Dan saya merasa bahagia bahwa segala sesuatu yang baik itu yang kita lakukan kan sebenarnya bersumber bersumber dari kedekatan kita dengan Tuhan sebenarnya. mm. Lebih ke relasi kita dengan Tuhan yang begitu intim dan begitu dekat, yang akhirnya mendorong kita untuk berbuat baik. Jadi kebaikan itu sebenarnya sumbernya dari Allah sendiri sebenarnya. Jadi Betul. tidak mungkin orang mengatakan saya berbuat baik karena saya baik gitu ya, atau Mm, ya sudah saya baik
saya pokoknya hanya cukup baik saja gitu ya, tapi Mhm. hanya saya nggak perlu Allah misalnya, saya nggak perlu Tuhan. Dan yang lebih luar biasa adalah ketika kita memilih untuk menjadi orang beriman dan orang baik, apapun yang kita lakukan, segala kebaikan yang kita lakukan itu semata-mata kita kita kembalikan kepada Allah sendiri. Lalu semua yang kita lakukan itu menjadi begitu sangat berarti dan sangat bermakna begitu ya, karena ada iman ya Romo. Jadi bukan Ya. hanya sekadar baik saja seperti sebuah perbuatan kosong gitu ya. Jadi Mhm. apa yang kita lakukan itu semata-mata karena kita punya iman gitu ya, Ya. bahwa semuanya itu sungguh-sungguh bersumber dari kebaikan Tuhan. Jadi kalau untuk saya menjadi seorang humanis saja tidak cukup, tetapi juga kita juga tetap harus bisa menjadi seorang beriman yang memang sungguh peduli dan sungguh memiliki belas kasih sih. Jadi itu yang juga membuat hidup saya sebagai orang muda itu saya sungguh berusaha untuk mengisi waktu saya dengan segala sesuatu yang berguna dan itu Mhm. sangat membantu Mhm. perjalanan hidup saya ke depan bahwa Ya. saya bisa melalui segala tantangan dan kesulitan yang terjadi itu bukan dengan mudah, dengan sangat sulit, tetapi karena tetapi karena saya percaya bahwa Tuhan pasti akan selalu menolong saya, tidak dengan eh, tidak tidak secara ajaib ya Romo, tapi bahwa begitu banyak orang yang akhirnya begitu memperhatikan kita, itu juga akhirnya yang membuat saya berpikir ya beriman saja tidak cukup atau Ya. berbuat baik saja nggak cukup gitu ya. Jadi semuanya diperlukan dan semuanya saling melengkapi lah. Sebetulnya Kira-kira pertanyaan begitu ini Romo. sebetulnya pertanyaan ini datang dari kritik banyak orang bahwa tidak ada makan siang gratis gitu ya. Eh, Misalnya beberapa filsuf mengatakan yang filsuf eksistensialis itu mengatakan seperti Sartre misalnya, Jean-Paul Sartre mengatakan bahwa tidak ada makan siang gratis yang benar-benar tulus. Pemberian itu tidak benar-benar tulus. Orang Kristiani bahkan sering dikritik menggunakan Matius bab 25 itu ya, tentang orang-orang yang itu loh, sabda Tuhan tentang mereka, Tuhan di akhir zaman memanggil orang, mengapa kamu tidak, kapan kapan aku kamu tidak mengunjungi aku di penjara, kamu tidak memberi aku makan, ketika ketika aku telanjang kamu tidak memberi aku pakaian gitu ya. Nah, orang-orang Kristiani sering dikritik pakai Matius bab 25 ayat 31 sampai 46 ini karena kita orang Kristiani dianggap kita do good for the sake of our own salvation. Jadi kita tidak tulus juga dalam memberi kebaikan atau berbuat kebaikan. Kita orang Kristiani sering dikritik, kita punya motivasi lain untuk memberi kebaikan itu. Maka itu Matius bab 25 itu kan ceritanya tentang orang-orang yang di akhir zaman bertanya, Tuhan, kapan aku melihat engkau kelaparan? Kapan aku melihat engkau telanjang? Kapan aku melihat engkau di penjara? Dan Tuhan mengatakan, apa yang kau perbuat bagi saudara-saudaraku, itu kau lakukan untuk aku. Jadi kisah Matius 25 ini seolah-olah mengatakan bahwa kalau kamu mau selamat, maka kamu harus buat baik. Nah, itu kita dikritik itu. Kita dikritik karena orang-orang Kristiani itu ternyata tidak tulus-tulus amat. Kita membutuhkan kebaikan itu untuk keselamatan kita. Jadi pada akhirnya kebaikan kita itu juga egois. Nah, ini para filsuf itu memang sering mikirnya itu aneh-aneh ya, Bert ya. Tapi yang jadi jawabannya persis yang kamu bilang tadi, Bert. Yang jadi jawabannya adalah bagi orang Katolik, iman dan perbuatan baik itu tidak saling menegasikan, tidak saling menghilangkan. Justru saling melengkapi. Karena sekali lagi iman tanpa perbuatan adalah mati. Kalau perbuatan saja sebagai seorang humanis yang baik itu tidak cukup. Karena bagi orang Katolik, seperti yang kamu bilang tadi, kita itu menjadi baik atau berbuat baik bagi pandangan Katolik ya. Bagi pandangan Katolik kita menjadi baik, kita menjadi berbuat baik itu karena kita menyelaraskan
keinginan kita dengan keinginan Allah. Kita menyelaraskan hidup kita dengan hidup Allah yang adalah baik. Nah, menghadapi kritik macam ini, memang secara filosofis ada banyak perdebatan. eh, Apakah sungguh kita membutuhkan Allah untuk berbuat baik? Ada penulis Katolik yang sangat terkenal, mungkin pernah dengar ya, C.S. Lewis itu ya, penulis The Narnia itu. Pernah lihat kan filmnya The Narnia itu? Jadi dia seorang penulis yang luar biasa, juga seorang filsuf. C.S. Lewis mengatakan kalau tidak ada Allah, maka kita tidak punya referensi untuk menentukan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Jadi kritik terhadap para humanis yang mengatakan bahwa kita tidak butuh Tuhan untuk berbuat baik adalah salah satunya dari C.S. Lewis. Dia mengatakan dalam bukunya Merely Christian itu, dia mengatakan bahwa kita butuh Allah sebagai referensi. Referensi untuk menentukan apa yang baik dan apa yang tidak baik. Karena Allah adalah puncak kebaikan yang tertinggi. Saya pikir ini logika yang sederhana dan sangat masuk akal. Bagaimana mungkin seorang humanis dapat menentukan sesuatu itu baik dan tidak baik kalau tidak punya referensi, kalau tidak punya tolak ukur. Tolak ukur untuk baik dan tidak baik itu apa? Ya kan? Maka secara philosophically speaking, kita tetap butuh Allah minimal untuk menjadi titik pijak, untuk menjadi referensi awal untuk menentukan apa itu kebaikan dan apa itu kejahatan. Karena Allah adalah puncak segala yang baik. Nah, saya pikir ini menjawab pertanyaan dari teman-teman. Nah, kita punya waktu kurang lebih 11 menit karena Instagram Live itu hanya 1 jam. Mungkin bisa cerita selain pengalamanmu di Jala Kasih, apa caranya orang muda Katolik untuk lebih terlibat membantu sesamanya? Silakan, Albert. Mungkin kamu punya pesan-pesan yang konkret untuk orang muda yang sedang ikut live streaming kita. Silakan, Bro. Kalau untuk orang-orang muda sih memang saya hanya bisa saya hanya bisa sharing sederhana apa yang saya alami. Tentu sebagai orang muda saya juga punya ketakutan sendiri. Masa-masa di mana saya takut untuk memutuskan saya akan menjadi seperti apa gitu, karena saya tidak pernah tahu ke depan hidup saya seperti apa. Lalu banyak sekali ketakutan di mana saya begitu banyak dituntut untuk menjadi seperti yang orang lain inginkan gitu ya, bahwa saya merasa sangat haus untuk dicintai. Saya harus sebisa mungkin mendapatkan sebanyak mungkin orang yang sangat mengidolakan saya, sangat sangat memperhatikan saya. Jadi kita seolah-olah hidup dalam topeng aja gitu loh, Romo. Jadi mungkin itu adalah ketakutan banyak orang muda zaman sekarang, terutama dengan adanya sosial media gitu ya, bahwa orang berusaha untuk eksis, untuk menunjukkan siapa dirinya gitu ya, tetapi tidak pernah melihat ke dalam, tidak pernah punya waktu untuk melihat ke dalam diri bahwa sebenarnya Tuhan mau apa sih dari hidup kita gitu. Tuhan sebenarnya mau buat apa sih lewat hidup saya sebagai orang muda. Tuhan mau lakukan apa. Nah, dalam situasi itu dulu yang saya lakukan adalah ya saya banyak mengambil waktu untuk hening pastinya, untuk hening dalam doa, dalam ekaristi, terutama dalam ekaristi harian ya, yang memang tidak tidak begitu banyak orang yang ikut. eh, Adalah momen-momen di mana ya saya banyak bertanya ke dalam diri gitu. Jadi banyak banyak bertanya ke dalam diri dan kepada Tuhan, tentunya Tuhan mau apa gitu ya. Dan segala macam ketakutan itu saya kenali dengan baik, dan dari kebiasaan yang baik itu juga akhirnya saya berani untuk memutuskan segala yang baik sih. Tentu ada rasa takut, tetapi di tetapi selama saya menjalankan keheningan itu, doa, ekaristi, saya diberi sebuah keberanian untuk tetap maju gitu, melangkah. Bahwa awal-awal membangun
awal-awal masa di mana jala kasih baru dimulai itu bukan sesuatu yang sangat mudah waktu itu ya, Hmm. bahwa mencari dana Ya. lewat media sosial untuk gereja tuh hal yang sangat tabu waktu itu, Hmm. dan banyak orang mencaci maki mungkin ya, dan mereka sangat menaruh menaruh prasangka dan rasa tidak Curiga. percaya kepada Hmm. saya. Tetapi entah mengapa saya selalu diberi keberanian untuk tetap melanjutkan yang baik, untuk tetap melakukan yang baik. Dan itu juga yang akhirnya menjawab semua keraguan saya bahwa dalam setiap kesulitan apapun Tuhan pasti selalu menyediakan banyak orang yang siap membantu, lalu menyediakan segala macam cara yang saya perlukan saat itu. Jadi saya merasa tidak pernah kekurangan suatu rahmat apapun dalam hidup saya, karena ya saya merasa dengan Tuhan segalanya cukup, Romo, gitu. Hmm. Uh, jadi saya mengajak juga banyak orang muda untuk bergabung di Jala Kasih, bahwa uh, bahwa di Jala Kasih itu adalah bukan semacam komunitas yang hanya apa ya, hanya menjadi ajang bertemu sesama orang muda, Hmm. tetapi juga menjadi tempat di mana mereka bisa memberi diri, bisa Hmm. memberikan apa yang mereka punya bukan dengan uang, Hmm. tapi dari apa yang mereka bisa gitu ya, potensi, keahlian, segala sesuatu yang mereka bisa berikan untuk orang lain gitu. Ya. Eh, jadi saya mengajak kalian semua, orang-orang muda, untuk berkarya. Mungkin nggak harus gabung di Jala Kasih, bahwa sangat banyak komunitas, sangat banyak hal baik yang bisa kalian lakukan, Ya. karena Tuhan punya panggilan yang unik untuk setiap diri orang muda, karena setiap panggilan itu adalah unik dan sangat khas Hmm. untuk setiap orang muda. Jadi ya, kenali panggilan Tuhan dan saatnya menjawab. Jadi sebenarnya sudah nggak, kalau saya melihat minggu panggilan yang kemarin, saya juga menulis sebuah artikel singkat tentang panggilan, bahwa sebenarnya yang sangat relevan saat ini adalah minggu untuk memberi jawaban, jadi bukan panggilan. Karena Tuhan sebenarnya sudah memanggilmu, hanya kita seringkali nggak mendengar atau pura-pura nggak dengar gitu loh, Romo. Jadi ya Hmm. saatnya kita menjawab. Jadi Hmm. harus berani menjawab apa yang Tuhan inginkan, ya itu lewat lewat keheningan, lewat momen-momen dan waktu kita mulai bertanya kepada diri kita dan berani untuk beda sih. Karena zaman sekarang sepertinya orang muda itu malu kalau dicap, aduh kok dia apa ya, religius banget, atau kok dia katolik banget, kok dia terlalu banyak memberi waktu untuk orang lain, dia nggak pernah sedangkan dia nggak pernah memberi untuk dirinya sendiri misalnya. Kan banyak banyak sekali stigma terhadap orang-orang muda yang memang punya panggilan yang khusus itu gitu ya, Romo. Tapi Hmm. ya saya merasa ya, untuk menjadi seorang yang kudus itu kan juga butuh orang-orang muda yang gila juga ya. Maksudnya Betul. berani untuk melakukan sesuatu yang berbeda, yang orang muda lain nggak lakukan gitu. Jadi ya, eh, pesan saya kepada kalian orang muda ya, tetap tetap berusaha dan tekun dalam dalam segala sesuatu yang baik yang sudah dilakukan ya, dan percaya pasti Tuhan akan menunjukkan jalan dan memberikan segala kemudahan sih dalam dalam setiap tantangan dan kesulitan ya, dan tetap mengandalkan Tuhan pastinya dalam dalam setiap kesempatan. Mungkin Yang itu, Romo. yang menarik itu sekarang ini banyak jargon me time itu ya. Jadi waktu Iya, untuk diriku sendiri. Tapi uniknya atau lucunya adalah kadang porsinya itu mestinya me time itu kan jadi refreshing time yang tidak terlalu lama. Nah, sekarang ini ada istilah juga yang lain yang cukup unik tuh generasi rebahan. Jadi generasi yang suka rebah, suka menikmati dirinya, binging di di TV gitu ya. Apalagi dengan uh, tawaran-tawaran yang luar biasa sekarang, ada Netflix, ada YouTube, kemudian ada begitu banyak pilihan yang bisa kita sesuaikan dengan selera kita. Jadi me time itu seolah-olah menjadi sesuatu yang sangat penting. Dan ini sebetulnya logika yang harus diawasi dengan hati-hati, karena betul kata Albert tadi,
Kalau orang muda itu memberi terlalu banyak waktu untuk me, untuk egonya, untuk kenyamanannya, maka kita tidak mampu untuk menjawab panggilan Tuhan dalam keheningan. Justru dalam keheningan itu, dalam doa, kita ditantang untuk keluar dari diri kita. Kita ditantang untuk melihat dan lebih peka dengan sesama yang menderita, dengan mereka yang membutuhkan. Dan terima kasih Albert untuk masukannya. Kita Terima masih kasih punya Mo John. sekitar 4 menit terakhir. Mungkin Romo ingin semacam memberi summary dari percakapan kita pada malam hari ini. Yang pertama, teman-teman, jangan takut untuk memberi diri. Apapun komunitasmu, apapun jalan berkumpul bersama teman-teman muda Katolik yang lain, engkau selalu punya kesempatan untuk melayani secara nyata. Yang kedua, saya rangkumkan dari pesan Albert tadi, beranilah untuk menjawab panggilan Tuhan. Beranilah untuk menjawab dan menjadi PK di dalam doa, di dalam keheningan, supaya kita bisa melihat apa yang menjadi pergulatan sesama di sekitar kita, dan kita punya keberanian untuk do something bagi teman-teman kita, bagi saudara dan saudari kita. Kita punya hati yang seperti tadi Romo katakan, Emmanuel Levinas, hati yang mudah disandera oleh wajah dari mereka yang menderita. Terus yang ketiga, sederhana, check out jalakasih.com. Kita punya platform digital, dan mungkin teman-teman selama teman-teman bisa menyisihkan sedikit untuk gereja di pedalaman, untuk pendidikan orang Katolik di pedalaman, itu bisa sekali dengan menggunakan platform jalakasih.com. Karena di platform ini kita sudah menggunakan OVO, GoPay, kita menggunakan, apalagi sih Romo nggak begitu, Credit card, Hah? credit card, virtual account, dan ya Ada segala virtual macamnya lah Romo. account, ada Ya, credit card, jadi bahkan bisa menyumbang berapa rupiah, mulai dari ya berapa? mulai 1.000 pun bisa Romo. 1.000 pun bisa ya. 1.000 pun bisa ya. Dengan GoPay ya 1.000 pun bisa disumbangkan gitu. Ya. Jadi teman-teman tidak ada alasan sebetulnya untuk tidak berbagi, karena ya itu bentuk cinta kita kepada gereja Katolik di Indonesia. Sekali lagi, check it out, jalakasih.com, jalakasih.com, dan teman-teman bisa melihat apa yang kita buat di tempat ini. Nah, 2 menit terakhir, mari kita berdoa. Albert berdoa 1 menit, saya memberi berkat 1 menit. Silakan, Bert. Mari kita Dalam nama berdoa Bapa. dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Bapa yang baik, terima kasih untuk segala kasih-Mu atas segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Sampai hari ini kami masih Engkau pelihara dengan begitu baik tanpa kekurangan suatu apapun, terutama karena Engkau masih memberikan kami nafas untuk hidup dan nafas untuk kami tetap boleh melayani banyak orang yang membutuhkan perhatian dan bantuan kami. Saat ini ya Tuhan, kami berdoa bagi banyak orang muda yang mengalami segala tantangan dan kesulitan di dalam dirinya, di dalam keluarga, pekerjaan mereka. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau tetap membimbing mereka, memberikan mereka yang terbaik, dan tetap memelihara mereka, bahwa mereka tetap akan berkecukupan dalam apapun, dan berikanlah mereka keberanian untuk menjawab panggilan-Mu, untuk semakin peka mendengarkan suara-Mu di dalam hidup mereka, sehingga mereka berani untuk memutuskan yang terbaik untuk hidup mereka selanjutnya. Demikian Tuhan, apa yang kami sampaikan ini, kami satukan segala doa kami, dan kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Tuhan Dalam nama sertamu, Bapa dan sertamu juga. Allah Bapa yang Maha Rahim, Allah Putra yang Maha Welas Asih, dan Allah Roh Kudus yang Maha Cinta, memberkati saudari-saudaraku dimanapun kalian berada pada hari ini. Dengan berkatnya Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih semua. Tinggal 40 detik. Terima kasih Romo. Terima kasih Romo, Albert sudah jangan di lupa sini. ya, Apa? ada giveaway dari Jalakasih untuk kalian orang muda yang bisa menyampaikan insight atau apapun yang paling berkesan dari
dialog kita, dari diskusi kita malam ini, dan nanti akan ada sebuah giveaway dari Jala Kasih. Jadi ikuti Tinggal Instagramnya mention, Jala Kasih. ya, 10 tinggal detik. mention aja Jala Kasih. Oke. Tinggal mention aja ya. Thank you. Mention @Jala Kasih ya. Mention Ya. @Jala Kasih, ada giveaway buku. 4, 3, 2, 1. Dah. Ciao. Bye.